Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen organisasi dengan judul materi komunikasi dalam organisasi. Namun sebelum saya memaparkan materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Dunda Kristela Medi, NIM 2405048, jurusan Teknologi Informatika, Prodi Sistem Informasi. Jadi yang pertama ada tujuan presentasi. Tujuan dari presentasi mengenai komunikasi dalam organisasi adalah untuk menjelaskan pentingnya komunikasi efektif dalam organisasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi berbagai aspek operasional. Definisi dan proses komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide atau perasaan antara dua pihak atau lebih. Proses ini melibatkan pengirim pesan, pesan itu sendiri, saluran yang digunakan, dan penerima pesan. Elemen yang ada dalam proses komunikasi yang pertama ada pengirim, kedua ada pesan, selanjutnya ada saluran, penerima, umpan balik, dan gangguan. Selanjutnya ada komunikator. Komunikator adalah pihak yang memulai percakapan seperti pengirim pesan. Peran komunikator adalah mengirim pesan, memilih media, dan memberikan umpan balik. Keterampilan komunikator adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif, sehingga pesan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh orang lain. Selanjutnya ada komunikan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dari komunikator. Mereka berperan sebagai pengirim informasi dan memberikan respon. Peran komunikan yang pertama ada mengkodekan pesan, memberikan umpan balik, dan menginterpretasi pesan. Keterampilan komunikan adalah kemampuan seseorang dalam menerima, memahami, dan merespon pesan yang disampaikan oleh orang lain. Jika komunikator fokus pada penyampaian pesan, komunikan lebih fokus pada penerimaan dan pemahaman pesan. Hukum komunikasi. Hukum komunikasi pertama yang sangat penting adalah respect atau hormat. Ini berarti menghargai orang lain sebagai individu yang unik dengan nilai, pandangan, dan pengalaman yang berbeda. Ketika kita menghormati orang lain, kita menciptakan suasana yang aman dan terbuka untuk komunikasi yang saling jujur dan saling menguntungkan. Mengapa respect penting dalam komunikasi? Yang pertama, membangun kepercayaan. Yang kedua, meningkatkan hubungan, mencegah konflik, dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Hukum komunikasi yang kedua adalah empati. Hukum komunikasi yang kedua ini tak kalah penting dari hukum komunikasi yang pertama. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika kita memiliki empati, kita dapat membangun koneksi yang lebih dalam komunikasi dengan orang lain dan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Mengapa empati penting dalam komunikasi? Membangun hubungan yang lebih kuat, memecahkan konflik, meningkatkan kemampuan persuasi, dan meningkatkan persuasi. Selanjutnya ada arah aliran komunikasi. Salah satu jenis aliran komunikasi adalah aliran komunikasi ke atas. Aliran komunikasi ke atas adalah saat informasi mengalir dari bawahan ke atasan dalam suatu organisasi. Ini seperti memberitahu bos tentang masalah, ide, atau prestasi yang kita capai. Tujuannya untuk memberitahu bos tentang apa yang terjadi di lapangan, mengusulkan ide untuk perbaikan, membantu bos dalam mengambil keputusan. Contohnya, seorang karyawan memberitahu manajernya tentang masalah yang sering terjadi pada mesin produksi. Kenapa penting? Agar bos punya informasi yang lengkap untuk mengambil keputusan, membuat karyawan merasa didengar dan dihargai, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Komunikasi sehat. Komunikasi sehat dalam organisasi adalah pertukaran informasi yang terbuka, jujur, dan saling menghormati antar anggota organisasi. Komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan mendukung pencapaian tujuan bersama. Contohnya, rapat tim yang efektif, kesempatan untuk dapat berbicara, mendengarkan aktif, dan fokus pada solusi. Kesimpulan dan rekomendasi. Intinya, komunikasi yang baik adalah kunci sukses dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam organisasi. Dengan memahami prinsip-prinsip komunikasi, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bersama. Rekomendasi
keras dengan aktif, umpan balik, bahasa tubuh, atasi konflik baik-baik, bahasa impulsif, latihan terus, pemimpin menjadi contoh, dan evaluasi yang baik. Sekian materi dari saya, terima kasih. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!